saya sebut nama, Anda langsung menyebutkan dari mana asalnya, S1-nya dari mana, dan dari pesantren dari mana. Baru nanti saya perkenalkan profil saya. Baik, saya awali dari absen yang pertama. Bapak TM Yusuf Amir. Hadir Pak. Ya, silakan, perkenalkan. Nama saya Tengku Muhammad Yusuf Amir Abdullah. Saya dari Cianjur. S1 saya di Stikzat Cianjur Pak. Cianjur, baik. Berikutnya Bapak Natah Wani. Oke, Pak Kiai. Ya, silakan. Aslinya dari Pati, Pak Kiai. S1-nya PT IKI, Angkatan Reformasi, PTIQ di Fakultas Fakultas Dakwah, Pak Kiai. Dakwah tahun apa? Keluarnya Tahun 2000, Pak Kiai. 2000 ya. Fakultas Dakwah itu kampus di depan rumah saya. J, Rumah saya di samping Solar Urban itu. J. Baik. Berikutnya asli dari mana? Mas Asli Pati, Pak Kiai. Pati, Jawa oh, Tengah. Jawa Tengah. J, Kemarin itu demo turunkan bupatinya itu. J itu kami ikut Korlap dari Jawa, Pak Kiai. Apa termasuk korupnya? J. Ingin menggantikan bupatinya tapi tidak jadi, Pak Kiai. Ya, alhamdulillah itu rupanya diikuti oleh tidak hanya bupati, bupati aja yang diinginkan. Jadi daerah-daerah lain juga mengikuti Pati, bahkan ke dunia internasional juga. Itu awalnya dari keberanian dari orang Pati itu Inspirasi. perjuangan itu bagus. Berikutnya Muhammad Fadli Ismail. Beliau masih sakit, Pak Yai. Silakan, oke. Ya, Berikutnya Muhammad eh, apa ini? Mahalul Khairi. Belum bergabung. Bukan Mahalul Qiyam ya, Mahalul Khairi. Berikutnya Muhammad Syamilul Huda. hadir, Pak Yai. Ya, langsung Hadir, perkenalan hadir. Oh, perkenalkan, nama saya Muhammad Syamilul Huda. Saya berasal dari Bengkulu. dari Bengkulu. Ya, S1-nya di S1-nya di STI Kizat, Cianjur. STI mana? Dari STI Kizat, Cianjur. Cianjur. Oh Ya, ya. Berikutnya Bapak Nur Sofia Raudati. Hadir Bapak. Ya, silakan dari Saya dari Kalimantan Selatan, sebelumnya S1 di IIKI Jakarta Bapak. Alhamdulillah, mabruk barakallah. Tingginya ambil jurusan apa? IAT Bapak. IAT, berarti Usuluddin. G. Mahasiswanya Pak Ulin Nuha. Ya Bapak. Kalau mahasiswanya Pak Ulin Nuha biasanya programnya praktek penuh ya. Insya Allah Bapak. Insya Allah sudah 30 juz. Maaf Bapak, Sudah 30 juz apalanya? Belum. kemarin ngambilnya Alhamdulillah 30 Bapak. Ambil 30. Ya, Ya, Alhamdulillah. Berikutnya Nur Afifah Hasanah. hadir Bapak. Ya, Per- Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Narafa Hasanah. S1-nya kemarin di Al-Azhar Pak. asal kayu. Ya, betul. Masya Allah, Alhamdulillah. Mabruk, mabruk. Amin. Ambil jurusan apa? Eh, Hadis Bapak. Hadis. Konun? Enggak. Ya. Nggih. Asli dari Asli Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Ya, Allah. betul. Berikutnya Nur Azizah Aprilia. Hadiroh Bapak. Ya, Ya, saya Nur Aziza Aprilia.
Kemarin S1-nya di IIKI, Bapak. Iki program prodi Program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Usuluddin juga Iya. mahasiswi Pak Linuha. Iya, Bapak. Berikutnya Raisatul Mukminah. Ada Raisatul Mukminah? Enggak ada. Berikutnya Risma Putri. Hadir, Pak. Ya, Saya Risma Putri, asal dari Kepri. S1-nya di IIKI Jakarta, Pak. Usuluddin juga. Iya, Pak. Alhamdulillah. Program berapa juz? Berikutnya Rusdi Haris Dwi Putra. Hadir Ustadz, Fadol. asal dari Padang Ustadz. Padang. Ya, S1-nya kampus dulu di UIN Imam Bonjol Padang, jurusan sastra Arab Ustadz. UIN Padang. Ya, jurusan sastra Arab. Sastra Arab bagus, alhamdulillah. Berikutnya salah satu nikmah. Hadir, Kalimantan. Bapak. Ya. Eh, asal dari tinggal di Samarinda sekarang, Pak. Dulu S1 di IIKI Jakarta tahun 2016. Samarinda berarti Kaltim ya. Kaltim ya, Pak. Ya. Dulu saya sering ke Kaltim itu. Oh, Masya Ya, Allah. Korea Internasional Bu Kustonia. Nah, Hmm. pernah dengar. Ada Bu Eh, Kustonia, ada Bu Sri Wahyuni, ada Pak Iksan. Sering dulu saya ke sana. hmm. Berikutnya Bapak Samsul Bahri Nasution. Hadir Pak, Ya, perkenalkan Pak, nama saya Samsul Bahari Pak, asal dari Sumatera Barat, Payakumbuh Pak. S1 dulu di STAI Payakumbuh Pak, jurusan IAT Pak. satu di mana? Di STAI Payakumbuh Pak, Staipik. bukan Pak, di STAI yang ada di Payakumbuh. Oh, di Staipik di Payakumbuh. Padang Pak. Oh, iya, bukan Staipik ya. Iya Pak. Bukan Staipik, bukan. Cindy Nabila Putri. Hadir oh Bapak. Hadir Pak. Ya, Ya, perkenalkan Bapak, nama saya Cindy Nabila, saya dari Tangerang Selatan, terus kemarin S1-nya juga di IKI Jakarta, ngambil ilmu Al-Quran dan tafsir juga. alhamdulillah. Ya. Barakallah. Berikutnya Sri Hartini. Ya. Silakan. S1 IKI. Sudin juga. Alhamdulillah. Asli dari Jambi. Jambinya mana? Tahun kemarin saya ke Jambi juga mau sudah update berapa orang kemarin itu. Saya sering ke Jambi. Ada PTIK yang punya sukses di sana, yang pesantren. Saya sering diundang di sana. Berikutnya Suhartika. Hadir Bapak. Baik, Ya, silakan. perkenalkan nama saya Suhartika, asal dari Kepulauan Riau. Kemudian kemarin S1-nya di IIKI juga Bapak, Prodi Al-Quran Tafsir. Alhamdulillah. Mabruk, barakallah. Berikutnya Syekhud Darawi. Hadir Bapak. Ya, Iya Bapak, perkenalkan nama saya Syekhud Darawi, asal Jawa Timur, kemudian kampus S1-nya di STAI di Al-Hikmah Jakarta Selatan Bapak. Al-Hikmah Jakarta Selatan. Mampang ya? Iya betul Bapak. Ya. Dari mana aslinya? Jawa Timur Bapak, Mana Jawa Timurnya? Kan luas Jawa Timur. Madura. Ya.
Di Madura, Madura. Bapak. Aslinya. Ya, betul, Bapak. Berikutnya Umi Nur, ya. Jangan lupa D-nya nganggu. S1-nya dulu di percobaan apa? Teknik elektro. Jurusan Teknik elektro. elektro. Kok bisa tertarik ke itu apa? Ya, ingin belajar Al-Quran. Ingin belajar Al-Quran, alhamdulillah. Mercu Buana yang di itu ya, Bojro. Oh iya iya. Ya, mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan nanti terakhir. Keinginannya Umum Nur Khalifah. Jadi berikutnya Wafa Fadli. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya Silakan, Wafa Pak Fadli. Fadli, asal dari Jombang, S1 di PTIQ Pak Kiai. S1 PTIQ. Jombangnya Jombang mana? Jombang Ngoro Pak Kiai. Ngoro. Oh iya. Tapi Jombang Selatan. Kalau saya Jombang Utara. Iya Pak Kiai. PTIQ di fakultas apa? Suludin Pak Kiai. Suludin. Suludin itu gedungnya di dekat rumah saya. Betul Rumah Pak saya Kiai. samping kampus PTIQ, Kat Iya. Musola Al-Furqon. Iya. Berikutnya Bidatul Ainiyah. Belum bergabung. Berikutnya Ahmed Muhammad Kamali. Nggak hadir juga. Baik, kita sudah tahu semua, sudah tahu latar belakangnya, sudah tahu sudah kenal identitasnya. Berikutnya perlu saya perkenalkan, nama saya Abdul Muhaimin Zain. Saya kelahiran Jombang, kalau tadi Jombang Ngoro, Jombang Selatan, kalau saya Jombang Utara, Bunguran, Samben. Pendidikan saya dulu setelah saya tamat ibtidaiyah di kampung saya, sama bapak saya diserahkan ke Kiai Adlan Ali Cukir, Wiring Jombang, untuk menghafal Quran. Alhamdulillah selama 1 tahun khatam 30 juz menghafal Quran kasus. Setelah tamat menghafal Quran 30 juz, baru masuk sanawiyah aliyah sarjana muda di UNAS, lalu S1, S2, S3 di Jakarta. Kemudian partisipasi saya, pengabdian saya sehari-hari di PTIQ mulai tahun 1973. Pada waktu itu PTIQ angkatan ketiga. Saya dipercayakan untuk menjadi asisten bidang tahfidz Quran angkatan ketiga. Kalau angkatan pertama PTIQ tahun 71, dosen tahfidznya tamatan dari Madinah. Dosen tahfidznya angkatan kedua tamatan dari Kudus. Angkatan ketiga dosen tahfidznya dari Kepiring Jombang, yang saya dikirim oleh kiai saya. Alhamdulillah semua jabatan PTIQ mulai dekan, wakil rektor, kemudian kepala lembaga, kepala asrama, saya sudah mengalami semua. Kemudian di IIQ tahun 1977 termasuk saya anggota pendiri, perintis dan pendiri IIQ. Mulai dari ketua lembaga tahfidz dari tahun 77 sampai tahun 2000, kemudian wakil rektor 3 dan staf rektor, staf anti rektor dan seterusnya. Partisipasi di kampus selain di PTIQ, mengajar di S3, di S1, di PTIQ, di S2, kemudian S1 di STKT Ahkam Depok dan di semester 1. Kemudian di masyarakat sebagai anggota Lajnah Tasfidz Al-Quran dan di LPTQ
di perempikian, alhamdulillah karir saya mulai dari peserta MPK, pelatih, Dewan Hakim, sekarang adalah Dewan Pengawas Dewan Hakim. Itulah karir saya. Sekedar perkenalan ala kadarnya. Berikutnya kita memasuki ke perkuliahan. Mata kuliah kita adalah tafsir ayatul ahkam. Saya minta supaya dibacakan ini poin-poinnya saja saya jelaskan. Materi yang akan dibahas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silabus identitas mata kuliahnya tafsir ayat ahkam. Pokok bahasan yang pertama pendahuluan, kontrak belajar, dan pengenalan silabus mata kuliah tafsir ayat ahkam serta pembagian tugas penelitian dan penulisan makalah di sisi pemberitahuan tentang cara penulisan. Yang kedua, tafsir ayat ahkam tentang bunuh diri, Quran surat An-Nisa ayat 29, Al-Isra ayat 33, dan Al-Maidah ayat 32. B. Hukum bom bunuh diri. C. Hukum eutanasia. Yang ketiga, A. Tafsir ayat tentang zakat, Quran surat Al-Baqarah ayat 267, At-Taubah ayat 60 dan 103. B. Zakat kontemporer. C. Hukum investasi dan pemberdayaan zakat. Yang keempat, di pertemuan keempat, tafsir ayat tentang jual beli dan riba, Quran surat Al-Baqarah ayat 275, 276 dan 278. B. Hukum jual beli kredit dengan penambahan harga kontan. C. Hukum bunga uang dan masalah yang terkait dengan kenangan syariah kontemporer. Keuangan syariah kontemporer. Yang kelima, tafsir ayat tentang khamar atau miras dan maisir judi, Quran surat Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 90 dan 91. B. Hukum narkoba, mengkonsumsi, mengedarkan, dan menjualnya. C. Kedudukan hukum undian berhadiah. Yang keenam, A. Tafsir ayat tentang makanan dan hewan sembelihan, Quran surat Al-Baqarah ayat 73 dan Al-An'am ayat 8 dan 119. B. Kriteria darurat yang membolehkan makan makanan yang dilarang agama. C. Hukum memakan hewan sembelihan ahli kitab. Yang ketujuh, A. Tafsir ayat tentang hukum nikah beda agama, Quran surat Al-Baqarah ayat 221, Al-Maidah ayat 5 dan Al-Mumtahanah ayat 10. B. Hukum laki-laki muslim menikahi ahli kitab dan sebaliknya. C. Kriteria ahli kitab. Yang nomor 8, tafsir ayat tentang kewajiban menegakkan keadilan dan menunaikan amanah, Quran surat Al-Maidah ayat 8 dan An-Nisa ayat 58. B. Hukum risyawah kepada hakim dan pejabat. C. Hukum hibah kepada hakim dan pejabat. Yang kesembilan, A. Tafsir ayat tentang larangan berkhianat, Quran surat An-Nisa ayat 105 dan Al-Anfal ayat 59. B. Hukum korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. C. Hukum atas koruptor dan kedudukan harta hasil korupsi. Yang ke-10 A. Tafsir tentang kepemimpinan suami, laki-laki, dan keluarga, Quran surat An-Nisa ayat 34 dan Al-Baqarah 228. B. Kedudukan hukum nafkah rumah tangga dari penghasilan istri. C. Kepemimpinan wanita di lingkungan keluarga dan masyarakat.
Yang ke-11 A. Tafsir ayat tentang muasyarah bil ma'ruf dengan istri untuk berpoligami dan hukum poligami. Quran surat An-Nisa ayat 19, 23 dan 129. B. Penafsiran tentang muasyarah bil ma'ruf dengan kecintaannya dengan izin istri untuk berpoligami dan atas perkawinan dalam Islam, poligami dan monogami. C. Konsep keadilan sebagai syarat berpoligami. Yang ke-12 A. Tafsir ayat tentang perlindungan Islam terhadap harta anak yatim. Quran surat An-Nisa ayat 2, 5, dan 6. B. Ketentuan hukum pemeliharaan dan penyerahan harta anak yatim kepadanya. C. Hukum memakan harta anak yatim oleh wali. Terus yang ke-13 A. Tafsir ayat tentang rodo penyusunan. Quran surat Al-Baqarah ayat 233 dan An-Nisa ayat 223. Penyusuhan. Ya, yang ke-13 A. Tafsir ayat tentang penyusuan. Quran surat Al-Baqarah ayat 233 dan An-Nisa 23. B. Al-Muharramat karena penyusuan. C. Hukum susuan lewat bank nasi dan dalam kaitannya dengan mahram. Yang ke-14 A. Tafsir ayat tentang hukum menutup aurat. Quran surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab 59 dan 32. B. Batas aurat perempuan. C. Hukum suara perempuan. Itulah materi-materi yang akan kita bahas. Jadi pertama tadi itu hukum bom bunuh diri dan hukum bunuh diri, kemudian eutanasi. Bahasannya bom bunuh diri. Bagaimana hukumnya orang bunuh diri? Antara bunuh diri dengan jihad, gimana perbedaannya? Satu. Yang kedua, bunuh diri. Manusia itu kan sudah ditentukan sejak zaman azali. Rezekinya, jodohnya, usianya. Lalu kalau ada orang bunuh diri itu haknya siapa itu? Padahal kan umurnya ditentukan Allah. Kalau ada orang bunuh diri itu apa merampas hak Allah atau hak manusia? Karena ada orang yang mempunyai yang bunuh diri punya keyakinan bahwa itu karena sudah sukses, maka akhir hidupnya itu diakhiri dengan bunuh diri. Menurut mereka itu adalah kesuksesan. Sedangkan Islam memandangnya tidak seperti itu. Nah, kemudian eutanasi. Eutanasi itu orang yang sakit lama sampai 10 tahun, 15 tahun, ya, di kasur, sholat, makan, tidur, semuanya di situ, hidupnya itu tergantung dengan alat. Kalau alatnya dicabut, maka berakhirlah napasnya. Tapi kalau nggak dicabut, itu masih bertahan hidupnya. Nah, ini hukumnya bagaimana? Mencabut alat orang seperti ini. Itu eutanasi namanya. Itu nanti Anda membahasnya. Ini inti bahasan. Pertama, ayat Al-Quran ditulis, ayat dan terjemahnya. Silakan ditulis nanti di set. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan. Pertama, ayat dan terjemah ditulis. Sistematika makalah, obat makalah. Ayat dan terjemah ditulis. Poin kedua, mufrodat atau kosakata. Poin ketiga, munasabah, korelasi antara ayat sebelum dan sesudahnya, dan korelasi dengan ayat lain.
4. Sababun nuzul kalau ada. Karena tidak semua ayat mempunyai sababun nuzul. 5. Pandangan para mufassir. Pandangan para mufassir itu 2. A. Mufassir salaf atau klasik. Mufassir klasik itu Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Tabatabai, Al-Mizan, klasik. B. A. B. Tafsir Kholaf, kontemporer. Syekh Al-Zuhaili, Amir Sobuni, Fawaid Bayan, yang tafsir Kholaf, kontemporer. A, B, C, D. Mufassir Nusantara. Rob Quraisyihab, Syekh Nawawi Al-Bantani, Buya Hamka, Duro Singli, Aceh, Mahmud Yunus, dan tafsir Kementerian Agama. Berikutnya, poin berikutnya, berapa tadi? 5 sekarang. 6. 6. Pandangan para fuqaha. Para fuqaha. A. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ngamet. 7. Pandangan ulama lokal yang diwakili oleh ormas-ormas besar di Indonesia. A. Fatwa MUI. Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia. B. Bahsul Masail Nahdlatul Ulama atau PBNU. D. Tarjih Muhammadiyah. Muhammadiyah dari segi usia lebih senior daripada Nahdlatul Ulama. Tapi dari segi jumlah pengawal jamaahnya lebih banyak Nahdlatul Ulama. Jadi kita dudukan yang banyak jamaahnya, ada pengikutnya. Dari segi seniornya, senior Muhammadiyah. Lebih dulu Muhammadiyah berdirinya daripada Nahdlatul Ulama. Tapi dalam bahasan ini kita dudukan Nahdlatul Ulama. Karena pembahasannya namanya Bahsul Masail. Itu kumpulan-kumpulan kiai-kiai pimpinan pesantren yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ketika ada masalah, mereka segera merespon membahas. Tarjih Muhammadiyah itu kumpulan-kumpulan fatwa Muhammadiyah dibahas sekitar ulama yang ada di lingkungan Muhammadiyah. Nah, kita bandingkan bagaimana pandangan Muhammadiyah, bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama. Ini tujuannya supaya mahasiswa itu tidak jumud, tidak fanatik kepada satu golongan saja. Mempunyai wawasan. Oh, Muhammadiyah seperti ini, itu seperti ini. Jadi saling melengkapi. Bukan mencari kelemahan, bukan
mencaci maki, cari masalahnya. Ini tujuannya, memberi wawasan kepada mahasiswa. Oh, rupanya selama ini kita itu diajarkan fanatik pada golongan tertentu. Kalau nggak begini dosa, kalau nggak begini haram, kalau nggak begini bid'ah. Dengan adanya wawasan seperti ini, anggapan seperti itu, ini menjadi hilang. Jadi nggak fanatik pada satu golongan saja. Mahasiswa itu mempunyai wawasan, saling melengkapi. Nah, terakhir kesimpulan. Itu nanti tolong diketik, diperbarui, kemudian di-share kepada seluruh mahasiswa. Inilah sistematika pembahasannya. Nah, dalam pembahasan ini mahasiswa diminta untuk membuat makalah dengan sistematika seperti tadi itu. Dari topik-topik judul-judul yang ada itu dibagi sesuai dengan jumlah mahasiswa yang ada. Kalau jumlahnya 20, 22, berarti satu makalah ditampilkan 2 orang mahasiswa. Dalam presentasi saya minta mahasiswa yang presentasi harus hadir di kelas. Untuk kehadiran mahasiswa sedapat mungkin, ya, karena online itu dibolehkan dan dibenarkan, ya. Sebenarnya kalau saya itu lebih sreg, lebih mantap kalau mahasiswa itu hadir semua. Tapi karena peraturan mengizinkan, membolehkan, ya kita 50-50. 50 yang hadir, 50 yang online. Tapi bagi yang presenternya harus hadir di kelas. Maka diskusinya bagus. Karena saya tidak mengadakan UTS di UAS, maka makalah itu ada perbaikan. Setelah dipresentasikan, ada catatan-catatan yang harus diperbaiki sehingga menjadi buku pedoman ilmiah, bisa menjadi jurnal, bisa menjadi buku yang diterbitkan, bisa menjadi bahan ceramah. Tuh. Jadi harapan saya hadir semua. Kalau nggak bisa hadir semua karena memang peraturan membolehkan online, minimal 50% hadir dalam berkuliah setiap tatap muka. Ya, di-share nanti ya, disampaikan. Tapi yang presentasi wajib hadir. Saya lebih suka, walaupun saya juga sebenarnya kesehatannya juga berkurang, tapi lebih semangat kalau kuliahnya itu ya online offline, senang, hidup diskusinya senang. Dengan adanya hidup itu, dengan adanya diskusi itu, pikiran ini berkembang, jadi menjadi obat sama sehat. Beda orang pensiun itu, kalau sudah pensiun enggak ada kegiatan, ngajar enggak, juga enggak ada kegiatan lain, biasa marah-marahi stafnya, biasa ada yang dimarahi, ada yang disuruh, itu pensiun enggak ada kegiatan, ini terjadi sakit. Tapi kalau sudah pensiun, banyak aktivitas, banyak mikir, itu tambah sehat, bukan tambah sakit, tapi tambah sehat. Jadi saya juga berusaha tetap hadir saya setiap pertemuan. Kecuali kalau terpaksa dalam keadaan yang betul baru online. Tapi saya itu nggak stres kalau online.
Kemudian mahasiswa yang sudah presentasi, sekarang presentasi, besok tetap masuk. Nggak boleh nggak masuk. Nanti saya minta di absen. Setelah presentasi besoknya di absen. Kalau ada mahasiswa sudah presentasi nggak masuk, nah itu kuliah. Nanti menjadi catatan, dipertimbangkan untuk mendapatkan nilai UTS atau tidak. Akan saya lihat aktivitasnya nanti, tampilannya. Bisa dapat nilai UAS atau tidak, saya lihat dari absensinya, dari keaktifan diskusinya. Itu nanti. Kalau mereka diskusi pasif, jarang masuk, saya nggak masuk, ya, besar kemungkinan nggak mempunyai nilai UAS, nggak mempunyai nilai UTS nanti. Karena saya tidak mengadakan UTS tertulis, UAS tertulis, tapi sekaligus waktu itu langsung dinilai keaktifan mahasiswa. Kalau di dalam diskusi ada mahasiswa yang aktif diskusinya mendapat poin. Kalau pasif nggak ada sama sekali yang tanya, ganti nanti dosen yang tanya pada presenternya. Pertanyaan itulah yang menjadi nilai UTS atau nilai UAS. Saya minta pada PJ Makrunya absennya betul-betul diperhatikan. Jadi setelah presentasi, sebelum dilakukan tanya jawab, baru di absen. Absen pertama kali, yang kemarin presentasi dulu kan di absen. Kalau dia nggak hadir, langsung catat. Kalau ada yang nggak presentasi, langsung nanti faidatu min ayyamin ukhra, maka ganti di hari yang lain. Tetap presentasi. Baik, dari sini ada tanya jawab atau pertanyaan? Nanti sebelum presentasi, misalnya hari Sabtu, Sabtu sekarang, kita beri gambaran kisi-kisi yang akan dibahas. Kalau bahas sekarang semua, nggak cukup waktunya, dan mahasiswa nggak semuanya hadir. Nanti kita materi yang kedua, kita sampaikan Sabtu berikutnya nanti. Lalu untuk makalah, saya minta kalau presentasinya hari Sabtu, maka 2 hari sebelumnya sudah terkirim, sudah saya terima, sudah saya baca. Berarti mundur 2 hari, Jumat, Kamis, sudah saya terima. Makalahnya sudah saya baca. Nah, bagaimana? Nanti fotokopinya itu dikirim melalui dosen. Alamatnya nanti saya kasih ke PJ Patkulnya. Atau dengan cara lain, kirim PDF-nya di tukang fotokopi kampus PTIK. Nanti bilang aja ini untuk Ustadz Muhaimin, nanti akan sampaikan. Terus sudah langganan orang IKI yang kuliah sama saya, itu biasa kirim PDF, terus disampaikan ke saya. Ya, bisa berjalan. Nanti alamatnya saya kasih. Sudah masuk ke ini, nomor berapa itu? Sudah dikirim ke saya? Belum. PJ-nya Siapa PJ-nya? Kak Nima. Ada sini. Ada. Sekarang nggak masuk orangnya. Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Kalimantan mana? Untuk sementara atau untuk seterusnya? Terus Nanti seterusnya? nanti minta ditemenin sama kakak yang bisa Enggak, offline aja. kalau seterusnya lebih baik diganti yang lain aja. Saya nggak mau kalau PJ-nya itu di luar, harus di sini. Yang standby dekat-dekat Ciputat sini. Siap, Pak Kiai. Ya, bermasalah nanti. Masa dosennya hadir kok yang dari luar? Enggak mau saya. Mau diatur dari jauh.
Langsung diganti aja yang tinggal dari Ciputat sini. Masa nggak ada orang Ciputat bisa ngatur? Saya nggak mau diatur dari luar karena saya hadir terus soalnya. Silakan diadakan pemilihan yang domisilinya di sekitar kampus IIKI Jakarta. Mereka kan daftar kan udah tahu kalau kuliahnya di Ciputat. Tuh. Ya, legowo dengan ikhlas serahkan ke yang lain yang dekat kampus. Sekarang tak sulit nanti. Saya nggak mau diatur orang yang di luar kampus. Baik, segera nanti diadakan pemilihan PJ matkulnya. Ini saya serahkan sepenuhnya kepada PJ matkulnya. Karena suatu waktu saya harus panggil ke kelas. Nggak komunikasi via online aja. Baik, sampai di sini ada yang perlu banyak ditanyakan? Yang online silakan. Baik, kalau sudah nggak ada pertanyaan, mari kita awali pertemuan kita, perbincangan kita. Nanti Sabtu depan sudah mulai presentasi makalahnya. Hari Kamis sudah nyampe ke saya. Nanti saya kirim alamatnya. Nanti nomor HP-nya kirim ke saya, nanti saya kirim alamatnya, namanya juga. Baik, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada mahasiswa IIKI, para pimpinan, para dosen, para orang tua kita yang telah memilih kita semua. Wabil khusus mendampingi saya, istri saya yang baru saja meninggal. Kita hadiahkan Fatihah. Dia termasuk pimpinan IIKI. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.